Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Kemenaliko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an, karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia dan penjelas bagi pedoman tersebut, serta pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa, dan keistimewaan ini bermulai pada saat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira, menjadi titik awal perubahan yang luar biasa bagi sejarah peradaban umat manusia, menjadi manusia yang lebih berakhlak, manusia yang istimewa dan semakin dekat dengan Tuhan. Yang pada awalnya saat itu Al-Quran turun kepada sebuah bangsa yang tak dikenal, yang mana bangsa yang menguasai dunia pada saat itu dua negara adidaya, Romawi dan Persia. Namun tiba-tiba muncullah suatu kaum di padang pasir yang mereka ada di pedalaman Badui, tapi tiba-tiba mereka menggoncangkan dunia karena telah dibina oleh Rasulullah SAW lebih kurang selama 23 tahun dengan Al-Quran Karim, menjadikan mereka sosok yang luar biasa sehingga bisa akhirnya menguasai dunia dan memberi cahaya kepada dunia itu sendiri. Maka ini menjadikan sebuah pengingat yang luar biasa kepada kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita betul-betul berpegang teguh kepada kitab suci kita, Al-Quranul Karim, maka di sanalah akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi sebaik-baiknya manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nabi mengatakan hal tersebut untuk memotivasi kita agar selalu dekat kepada Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya agar diamalkan di dalam kehidupan. Bulan Ramadan momentum untuk memulai itu semua, agar kita bisa untuk membumikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan membumikan Al-Quran? Selain dengan memperbanyak membaca Al-Quran, membaca Al-Quran satu hurufnya saja kita dibalas dengan 10 pahala. Dan di bulan Ramadan dulu Rasulullah SAW selalu memperbanyak tilawah Al-Quran, bahkan sampai mengkhatamkan Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana hendaknya kita di dalam bulan Ramadan ini mengisi hari-hari kita. Karena puasa ini bukan hanya tentang menahan lapar dan haus saja, tetapi bagaimana kita bisa untuk mengamalkan kitab suci pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim, sehingga pada saat kita mampu untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mampu untuk mentadabburi maknanya, memahami maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itu kita bisa dikatakan sebagai Ahlul Quran, orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quranul Karim, dan ganjarannya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, inna lillahi min ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Manhum ya Rasulullah, kata para sahabat. Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran wa ahlullah
wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran, yaitu orang yang mereka itu keluarga Allah, dan mereka orang-orang yang khusus ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki tempat khusus di sisi Allah. Kalau sudah dekat dengan pemilik alam semesta, dekat dengan yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mungkin dunia itu bisa dalam genggaman dan kita bisa fokus untuk menata hidup kita kepada kehidupan yang abadi, yang hakiki, yaitu akhirat, yang kehidupan selama-lamanya. Maka sahabat Lifko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ingat bahwasanya semua yang dekat dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam, karena menurunkan Al-Quran, membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi yang paling mulia menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad SAW, karena kepada beliau diturunkan Al-Quran. Malam menjadi malam yang mulia, Lailatul Qadar, karena Al-Quran diturunkan di malam tersebut. Bulan menjadi bulan yang paling mulia, satu-satunya yang disebut di dalam Al-Quran secara lafaz yang jelas, yaitu bulan Ramadan, karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Kota, apa banyak kota atau negeri di dunia ini yang menjadi kota yang mulia, Haramain, dua kota suci, Mekah dan Madinah, karena diturunkan pada saat fase kehidupan Nabi di Mekah dan di Madinah. Serta kertas biasa pun menjadi mulia dan tidak boleh diinjak sembarangan. Kalau kertas biasa, kertas polos, itu kalau seandainya jatuh ke lantai boleh terinjak. Tetapi kalau sudah ditulis dengan lafaz Al-Quran seperti mushaf Al-Quran, maka tidak boleh kita menginjaknya dan bahkan harus dimuliakan. Apalagi kalau Al-Quran itu dimasukkan ke dalam diri, memang betul-betul didekatkan dalam diri kita, masuk dalam sanubari kita, maka pada saat itu kita yang asalnya sudah dimuliakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita telah dimuliakan oleh Allah dan akan menjadi mulia apabila kita dekat dengan kalamullah, kita menyambut apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu semua akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Maka sahabat Kemenak itu, inilah momentum terbaik untuk kita membumikan Al-Quran, memulai membiasakan, memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Allah yang ada di muka bumi, dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Sang Pencipta bumi. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.